Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Yunitasari dengan NPM 2214181015 dari Ilmu Tanah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis dalam pengangkutan laut. Yaitu yang pertama ada pendahuluan. Pengangkutan laut sebagai salah satu komponen penting dalam perdagangan internasional memiliki regulasi hukum bisnis yang kompleks. Selain aturan umum seperti konveksi, PBB tentang hukum laut, UNCLOS, terdapat aspek hukum yang jarang diperhatikan, namun memiliki pengaruh signifikan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada kewajiban negara bendera dan negara pesisir. Setiap kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Negara bendera bertanggung jawab atas kelaikan kapal, operasi, dan perilaku awak kapal. Namun, dalam kasus perompakan, negara pesisir yang dekat dengan lokasi kejadian seringkali lebih efektif dalam menangkap dan mengadili pelaku. Ketidakseimbangan tanggung jawab ini menciptakan tantangan hukum dalam penegakan aturan internasional, termasuk implementasi yurisdiksi universal untuk kejahatan perompakan. Yang kedua itu ada perompakan laut. Perompakan laut tetap menjadi tantangan besar di balik gambaran populer tentang perompak. Mereka sebenarnya sering bekerja dalam jaringan kriminal yang terorganisir dengan baik. Mereka memanfaatkan teknologi modern, memahami rute pelayaran, dan mengeksploitasi celah hukum untuk melancarkan serangannya. Biaya ekonomi global dari perompakan diperkirakan mencapai 7-12 miliar per tahun, mencakup remisi asuransi pembayaran, tebusan, dan biaya keamanan tambahan. Dan yang ketiga itu ada tanggung jawab terhadap pencemaran laut. Selain perompakan tadi, pencemaran laut akibat tumpahan minyak atau limbah berbahaya dari kapal merupakan masalah hukum yang jarang dibahas secara mendalam. Pemilik kapal seringkali dihadapkan pada litigasi kompleks terkait tanggung jawab lingkungan, terutama jika insiden terjadi di perairan internasional. Konvensi MARPOL dan protokol tambahan mencoba mengatur tanggung jawab tersebut, tapi implementasi di lapangan seringkali sulit karena perbedaan undang-undang nasional. Dan yang keempat itu ada digitalisasi, kemunculan kapal otonom, dan digitalisasi operasional pelayaran menimbulkan tantangan hukuman baru. Regulasi terkait keselamatan, keamanan siber, dan tanggung jawab atas kecelakaan yang melibatkan kapal tanpa awak masih dalam tahap pengembangan. Penggunaan blockchain untuk mendokumen pelayaran juga menimbulkan pertanyaan tentang legalitas, autentikasi, dan keamanan transaksi digital. Selanjutnya yang nomor 5 itu ada hak asasi manusia untuk pelaut. Hak-hak pelaut itu termasuk perlindungan dari eksploitasi, kondisi kerja yang layak, dan akses terhadap proses hukum. Seringkali diabaikan. Konvensi Buruh Maritim (MLC) memberikan kerangka kerja untuk memastikan hak-hak ini, tetapi penegak seringkali lemah, terutama di kapal berbendera negara dengan yurisdiksi longgar. Yang keenam itu ada peraturan privatisasi keamanan laut. Banyak perusahaan pengangkut laut kini menggunakan perusahaan keamanan maritim swasta (PMSC) untuk melindungi kapal mereka dari ancaman perompakan. Namun, privatisasi keamanan ini menimbulkan masalah hukum, termasuk akuntabilitas dan penggunaan senjata, aturan keterlibatan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dari penjabaran dan penjelasan saya tentang hukum bisnis dan pengangkutan laut, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis dapat mengangkut laut terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru, seperti aspek perompakan, pencemaran lingkungan, dan teknologi otonom. Aspek-aspek ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dan pembaruan regulasi untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan keadilan di sektor maritim. Pengetahuan lebih mendalam tentang hukum maritim dapat membantu pelaku bisnis dan regulator memahami dan mengelola kompleksitas industri ini secara lebih efektif. Sekian penjabaran materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.